Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Intan Kusmawati, Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, dalam pertemuan keempat manusia sebagai makhluk sosial pada mata kuliah Sistem Sosial Indonesia. Peta konsep dan hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial itu merupakan hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial tentunya ada hakikat daripada manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial punya potensi, motivasi, perkembangan, peranan, perkembangan akhir, akselerasi. Hakikat manusia mempunyai kemampuan menyadari diri, memiliki kemampuan bereksistensi, memiliki kata hati yang sering disebut dengan hati nurani, memiliki moralitas, mampu bertanggung jawab, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Manusia sebagai makhluk sosial. Hidup manusia di dunia sebagian besar berada dalam kehidupan bersama. Manusia yang wajar atau normal tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari masyarakat dan hidup bermasyarakat, sungguh pun di dalam dirinya terletak dua sifat kodrati. Secara objektif, manusia terlahir sebagai makhluk sosial dan makhluk individu sekaligus. Sebagai makhluk sosial, manusia diakui eksistensinya ketika seseorang berada dalam lingkungan sosialnya oleh Aristoteles disebut zoon politikon. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat merupakan wadah atau tempat di mana manusia memperoleh pemuasan hasrat sosialnya. Di samping sebagai makhluk sosial atau zoon politikon, manusia juga sebagai needy creature atau makhluk berkebutuhan atau istilah lain adalah makhluk individu. Sebagai needy creature, manusia dikuasai oleh kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Oleh Epicurus dikatakan bahwa kepentingan pribadi mengatur dan menguasai semua manusia. Dari sudut pandang ini, masyarakat tidak dilihat sebagai wadah atau tempat untuk pemenuhan hasrat sosialnya. Tetapi masyarakat dipandang sebagai gelanggang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadinya yang tidak pernah habis-habisnya, dan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri. Secara objektif, manusia mempunyai dua sifat kodrati. Di satu pihak, manusia mempunyai sifat sebagai zoon politikon, sedangkan lain pihak, manusia mempunyai sifat needy creature atau makhluk kebutuhan. Sifat manusia sebagai zoon politikon. Sifat manusia sebagai zoon politikon menumbuhkan manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan needy creature menumbuhkan manusia sebagai makhluk individu. Posisi sebagai zoon politikon dan needy creature tidak berkutub. Dalam arti, pada paruh waktu manusia adalah makhluk sosial dan paruh waktu lainnya sebagai manusia sebagai makhluk individu. Zoon politikon dan needy creature yang terletak pada diri manusia saling menjalin menjadi satu yang mengukuhkan kebutuhan kedirian manusia sebagai manusia. Jadi di sini manusia sebagai makhluk sosial, yang pertama, manusia tidak dapat melepaskan diri dari manusia yang lainnya. Yang kedua, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya. Dan ketiga, manusia membutuhkan manusia lain untuk mendukungnya. Konsep kelakuan. Manusia sebagai anggota masyarakat dalam berpikir dan bertindak dengan cara-cara yang berpola. Pola adalah suatu ciptaan yang dijadikan model untuk membuat sesuatu yang lain namun serupa. Misalnya, dalam perusahaan batik dibuat lebih dari satu pola batik yang memiliki motif yang diinginkan. Kemudian dipakai sebagai contoh atau pola untuk membuat kain batik bergambar sama. Pola kelakuan. Pola kelakuan adalah satu cara bertingkah laku yang diciptakan untuk ditiru manusia.
Suatu cara bertindak menjadi suatu pola bertindak yang tetap melalui proses pengulangan atau peniruan yang dilakukan banyak orang dalam waktu relatif lama sehingga terbentuk suatu kebiasaan. Jenis pola kelakuan. Jadi di sini jenis pola kelakuan dari analisis yang sama dapat disimpulkan bahwa ada dua macam pola kelakuan, yaitu pola kelakuan lahiriah, yaitu tindakan seseorang yang dapat dilihat mengikuti suatu pola, dan pola kelakuan batiniah, yaitu apabila seseorang berpikir dan merasa menggunakan pola. Jadi jenis pola ada dua, yaitu pola kelakuan lahiriah dan kedua pola kelakuan batiniah. Jadi unsur-unsur yang melekat pada diri manusia, jadi ada unsur jasmani, rohani, fisik, psikis, raga, dan jiwa. A. Pola kelakuan lahiriah. Pola kelakuan lahiriah adalah cara bertindak yang ditiru berulang-ulang oleh banyak orang. Kata bertindak berarti netral, dalam arti bebas dari kaitan yuridis seperti tindakan hukum. Istilah lahiriah dikaitkan dengan kelakuan lahiriah yang menunjukkan pada kelakuan atau tindakan yang dapat disaksikan orang lain, walaupun tidak selalu ada orang lain yang melihatnya, seperti perbuatan seseorang yang sedang makan atau seorang guru yang sedang mengajar di kelas. B. Pola kelakuan batiniah. Pola kelakuan batiniah dapat diteliti secara ilmiah oleh ilmu yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah sosiologi, karena yang diteliti bukanlah isi batin yang tidak dapat diamati, melainkan cara-cara pengungkapan apa yang terkandung dalam batin, seperti cara berpikir, cara berkemauan, dan cara mengungkapkan perasaan. Ungkapan-ungkapan tersebut ternyata dapat dilihat ataupun didengar. Pola kelakuan batiniah tidak dapat dikenali secara langsung, tetapi melalui tanda-tanda lahiriah. Dari pengamatan terhadap ungkapan-ungkapan yang dilakukan seseorang untuk menyatakan isi hati kepada orang lain, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan-pernyataan itu dilakukan bukan tanpa aturan, tetapi mengikuti pola yang tetap, yaitu cara-cara yang dilakukan orang banyak, sehingga setiap orang dapat mengerti apa yang dimaksud isi hati, yaitu isi pikiran, perasaan, dan keinginan. Ungkapan berpola yang paling penting untuk memperkenalkan isi hati antara lain bahasa. Jadi, seseorang dalam menggunakan bahasa dan dapat dimengerti pihak lain, maka orang lain akan mengikuti pola bahasa yang baik. Misal, dalam menggunakan tata bahasa. Isyarat. Seseorang dalam menggerakkan raut muka, tangan dengan gerakan berpola dan kemudian dimengerti orang lain. Tata tubuh. Dalam hal mana tata tubuh tertentu digunakan untuk menyatakan rasa hormat kepada Tuhan, seperti ketika umat Islam menjalankan ibadah sholat. Contoh lainnya adalah dalam tari-tarian, di mana seluruh tata tubuh dan gerakan dimaksudkan untuk mengekspresikan tujuan atau makna tertentu yang akan disampaikan kepada penonton. Nah, jadi di sini manusia sebagai individu tercipta dengan berbagai keunikannya ya. Jadi ada fisik, non-fisik, sifat, karakter, perangainya. Sebagai ungkapan batiniah yang berpola tersebut bersifat pribadi dan merupakan ciri khas seseorang. Walaupun terdapat pula ungkapan batiniah yang bersifat sosial, yang berarti diikuti umum. Meskipun demikian, cara berpola yang banyak diikuti orang belum membuktikan bahwa pola tersebut bersifat sosial. Suatu ungkapan batiniah bersifat sosial jika bentuk ungkapan itu merupakan suatu keharusan yang berlaku dan sudah menjadi kebiasaan bagi setiap anggota masyarakat. Jadi kesimpulannya bahwa manusia adalah makhluk hidup yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Sebagai makhluk biologis, makhluk manusia atau Homo sapien sama seperti makhluk hidup lainnya yang mempunyai peran masing-masing dalam menunjang sistem kehidupan.
Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat secara berkelompok membentuk budaya. Apa perbedaan mendasar tentang asal mula manusia? Kelompok evolusionis pengikut Darwin menyatakan bahwa manusia berasal dari kera yang berevolusi selama ratusan ribu tahun. Berbeda dengan kelompok yang menyanggah teori evolusi melalui teori penciptaan yang menyatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Pemahaman tentang hidup dan kehidupan itu tidak mudah. Maka makin banyak hal yang Anda lihat tentang gejala adanya hidup dan kehidupan, makin nampak bahwa hidup itu sesuatu yang rumit. Pada individu dengan organisasi yang kompleks, hidup dijalani dengan eksistensi vital, yaitu dimulai dengan proses metabolisme. Kemudian pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan adaptasi internal, sampai berakhirnya segenap proses itu bagi suatu individu. Tetapi bagi individu lain seperti sel-sel, jaringan, organ-organ, dan sistem organisme yang termasuk dalam alam mikroskopis, batasan hidup adalah tidak jelas ataupun samar-samar. Setiap kehidupan dalam dunia ini, kehidupan adalah fenomena atau perwujudan adanya hidup yang didukung tidak saja oleh makhluk hidup biotik, tetapi juga benda mati atau abiotik, dan berlangsung dalam dinamika seluruh komponen kehidupan itu. Ada perpaduan erat antara yang hidup dengan yang mati dalam kehidupan. Mati adalah bagian dari daur kehidupan yang memungkinkan terciptanya kehidupan secara berlanjut. Jadi di sini manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk individu. Makhluk hidup bersel satu adalah makhluk yang pertama berkembang. Jutaan tahun kemudian di kehidupan di laut mulai berkembang. Binatang kerang muncul, lalu ikan, kemudian disusul amfibi. Lambat laun binatang daratan berkembang pula seperti reptil, burung, dan binatang menyusui. Baru kira-kira 25 juta tahun yang lalu muncul manusia kemudian berkembang berkelompok dalam suku-suku bangsa seperti saat ini, dan hampir di setiap sudut bumi ditempati manusia yang berkembang dengan cepat. Lingkungan hidup adalah suatu konsep holistik yang berwujud di bumi di dalam bentuk susunan dan fungsi interaktif antara semua pengada baik yang insani, biotik, maupun yang ragawi, abiotik. Keduanya saling mempengaruhi dan menentukan baik bentuk dan perwujudan bumi di mana berlangsungnya kehidupan, yaitu biosfer, maupun bentuk dan perwujudan dalam kehidupan itu sendiri, seperti yang disebut dalam hipotesis Gaia. Lingkungan hidup yang dimaksud tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah lingkungan manusia. Karena manusia sebagai makhluk sosial, tentunya di alam bumi ini ya. Tugas individu. Sebagai makhluk sosial, jadi di sini manusia sebagai makhluk sosial memiliki dua hasrat, yaitu satu, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain di sekelilingnya atau di dalam suatu masyarakat. Dua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekitarnya. Tugas untuk kalian. Bagaimana manusia memainkan perannya sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Ya, silahkan kamu diskusikan juga tentang tugas individu nanti dengan teman-teman kalian. Motivasi hari ini, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Surat Al-Hujurat 13. Mempengaruhi orang lain seharusnya bisa dilakukan dengan mudah jika sudah memahaminya. Al-Patripati, Firman Pratama. Dan bekerja keras itu harus jika tidak sekarang, nanti. Di masa tua yang renta, rajinlah dan berhasillah semudah mungkin. Mario Teguh. Terima kasih, demikianlah sesi materi kita hari ini dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.